جبت مطلوب من فيكم وتبوأت من الجنة منزلا وجمعنا الله وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى إنه نعم المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن أما بعد. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa sharing bareng, kita bisa belajar bareng dan diskusi bareng. Bukan hanya membahas tentang buku kakak 1/4 pada malam hari ini, tapi kita ingin membahas lebih luas, ingin berdiskusi lebih dalam lagi tentang dunia literasi, tentang dunia tulis menulis, dan banyak hal yang berkaitan dengan dunia literasi itu seperti apa sih, dan kita ingin bersama-sama mendiskusikan dan sama-sama belajar. Tidak ada yang jadi guru atau tidak ada yang jadi murid dalam forum ini, karena kita semua sama-sama sedang berada dalam proses pembelajaran semuanya ya. Oke. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan dalam suasana yang kita sama-sama tahu saat ini semesta kita mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita dan masyarakat di seluruh dunia sedang berada dalam kondisi pandemi yang seperti ini. Banyak lahiriah dan jasmaniah yang harus terisolasi dan harus terkurung, banyak gerak yang harus dibatasi karena adanya pandemi seperti ini. Namun menurut hemat kakak dan menurut pendapat kakak, jasad kita, lahiriah kita, jasmaniah kita boleh terisolasi, tapi kreativitas, produktivitas, ide, konsep dan gagasan yang kita miliki jangan ikut-ikutan diisolasi. Kita biarkan ide, gagasan, dan konsep yang bagus untuk berkelana, untuk mengembara kemanapun dia ingin, karena memang pada dasarnya sebuah imajinasi, sebuah kreativitas itu tidak pernah ada batasan, tidak pernah ada jeda, tanpa jeda tanpa batas. Jadinya promosi buku. Dan kemudian ada satu hal yang selalu ingin kakak sampaikan ketika memulai suatu pembicaraan, memulai suatu pertemuan, diskusi, seminar, dan lain sebagainya, bahwasanya kita harus betul-betul menanamkan dan juga menumbuhkan di dalam diri kita. Ketika kita mengikuti sesuatu, kita harus yakin dan harus sepakat dengan diri kita sendiri bahwasanya apa yang kita lakukan harus menghasilkan, harus melahirkan yang namanya istifadah. Istifadah atau manfaat. Manfaatnya nggak jauh-jauh untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Maka ketika kalian mengikuti seminar ini, ketika kalian mengikuti acara ini, mendengarkan apa yang kakak sampaikan, camkan di dalam diri kalian bahwasanya kalian ingin mendapatkan sesuatu. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu atau mengerjakan sesuatu sedangkan kita nggak tahu apa esensi dari apa yang kita lakukan, apa manfaat dari apa yang kita kerjakan, dan itu betul-betul harus kita jauhi ya. Jadi semuanya paham ya. Nah juga ini juga berhubungan dengan konsep ketika kita melakukan atau hendak mengerjakan atau hendak menjadi sesuatu, apapun bentuknya dan apapun pekerjaannya, fashionnya seperti apa, kita harus selesai terlebih dahulu dengan alasan, motivasi, dan tujuan kita mengapa kita melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita sudah jauh berjalan atau kita sudah jauh melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang menyebabkan kita melakukan hal tersebut, apa yang mendasari diri kita, apa yang menjadi alasan bagi kita untuk berkelut atau istilahnya berkecimpung dalam kegiatan tersebut. Nah, ini motivasi, alasan, dan juga tujuan ini penting banget untuk sebagai stimulun juga, dia sebagai penggerak
dan juga sebagai baterai apabila nanti ketika dalam perjalanan menuju tujuan, menuju cita-cita kita, kita mengalami yang namanya writing block, atau kita mengalami yang namanya kehabisan bahan bakar, kehabisan daya tahan atau penggerak, maka kita harus kembali kepada komitmen kita. Apa tujuan kita? Apa yang mendasari kenapa kita melakukan hal tersebut? Dan itu penting, ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini tentang literasi secara umum dan tentang dunia novel secara khusus, ya. Bismillah, kita mulai dengan bersama-sama membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. Nah, di sesi pertama ada satu hal yang ingin kakak sampaikan dan yang ingin kakak tanyakan kepada kalian semua tentang orientasi kita terhadap dunia tulis menulis itu seberapa penting. Atau dalam hal yang lebih sederhana, pertanyaan ini kakak sampaikan atau kakak ucapkan dengan perkataan mengapa kita menulis. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwasanya ketika orang menjadi penulis atau ketika orang terjun dalam dunia kepenulisan, mereka terjun dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam tujuan, dengan berbagai macam alasan. Ada alasan yang baik, ada alasan yang tepat, ada alasan yang kurang tepat, dan ada alasan yang tidak baik. Yang akhirnya kakak sampaikan, jangan jadi penulis kalau tujuannya seperti ini. Jangan jadi penulis kalau alasannya adalah untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Apa itu? Maka pertama, mengapa kita menulis? Dalam benak kakak, menulis untuk hidup adalah cara yang menakutkan untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Apabila kita menulis, dan menulis itu adalah panggilan hidup, maka menulis sama pentingnya seperti makan, tidur, dan bernapas. Itu apabila kita sudah menempatkan menulis sebagai prioritas yang tepat, menulis sebagai prioritas hidup yang sama pentingnya dengan kita makan, dengan kita tidur, dan dengan kita bernapas. Bayangkan bagaimana orang yang satu hari saja tidak makan. Bayangkan orang yang satu hari aja dia nggak tidur. Apalagi kalau kita membayangkan bagaimana orang yang tidak bisa bernapas. Nah, kalau kita menjadikan prioritas kita, kalau kita menjadikan analogi menulis dalam hidup kita seperti itu, maka yang ada dalam benak kakak akan ada banyak sumber daya manusia yang bisa melahirkan tulisan-tulisan yang luar biasa, yang bisa melahirkan karya-karya yang fenomenal. Usikum wa iya, ya, kakak pun juga sedang menuju proses itu dan sekarang belum punya apa-apa, belum mampu apa-apa. Makanya sama-sama kita mengajak, sama-sama kakak mengajak kalian untuk turut ikut, untuk turut berpartisipasi dalam proses ini. Ayo kita sama-sama menjadikan menulis adalah suatu prioritas. Bahkan kita mampu menganalogikannya seperti tidur, makan, dan bernafas. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang firman Allah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat tersebut dan seluruh ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, dan ayat tersebut diturunkan kepada seorang manusia, seorang rasul yang ummi dalam artian tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, karena memang konsep ummiyatul rasul ini diberikan dan dikhususkan kepada Rasulullah agar terjaga kemurnian Al-Quran, agar terjaga yang namanya prasangka orang lain untuk menimbulkan bahwasanya atau untuk menuduh kepada Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Itulah alasan mengapa Allah menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai seorang yang ummi. Nah, kemudian apa alasan Allah memerintahkan manusia untuk membaca? Kenapa sih
diksi yang pertama digunakan oleh Allah adalah ikra, bacalah. Kenapa bukan uktub? Kenapa harus menggunakan kata-kata ikra? Tidak lain dan tidak bukan agar manusia memahami siapa sebenarnya diri dia. Allah memerintahkan manusia untuk membaca, untuk merenungi kenapa ia diciptakan. Nah, kalau kita sudah memahami bagaimana konsep dan juga bagaimana tujuan penciptaan manusia dan mengapa manusia diciptakan, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk bisa membaca diri kita sendiri, bagaimana Allah menyuruh kita untuk membaca sekitar kita, maka tepatlah kenapa diksi atau kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali wahyu kepada Rasulullah SAW adalah kata-kata Iqra. Karena dengan membaca, seseorang pasti akan mendapatkan ilmu baru, seorang akan mendapatkan wawasan yang baru, dan dengan membaca pula diharapkan itu bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah kecintaan dan juga kesadaran kita terhadap kebesaran Allah yang telah menciptakan kita dari sebuah nutfah, kemudian menjadi mudghah, dan kemudian disimpan dalam rahim yang kokoh, dalam rahim ibu kita. Ya. Hanya hamba-hamba Allah yang berilmulah yang mampu memahami proses ini. Dan untuk menjadi hamba Allah yang berilmu, salah satunya adalah dengan proses membaca tadi. Nah, kemudian kayak apa hubungannya dengan menulis? Nah, kemudian kita masuk ke dalam dunia tulis menulis. Zaman sekarang atau zaman dimana kita saat ini berada pada dunia yang serba maju, teknologi yang berkembang pesat, dan era persaingan zaman yang semakin hebat, kita tentu dituntut untuk bisa dan juga mampu untuk mengimbangi bagaimana seharusnya dakwah Islam itu kita mainkan, bagaimana seharusnya dakwah Islam itu kita lakukan. Ya, dalam proses dakwah ada dua hal media, ada dua hal yang menjadi metode yang paling tepat untuk digunakan dalam penyampaian maksud dan juga dalam penyampaian makna terhadap orang lain, terus untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Nah, maka saya selalu mengatakan pada teman-teman yang lain, jangan jadi penulis jika tujuan dan yang kita cari dari dunia tulis menulis adalah popularitas. Kalau ingin menjadi seseorang yang terkenal melalui dunia tulis menulis, lebih baik menjadi seorang aktor, aktris, atau menjadi seorang tokoh publik. Jangan menjadi seorang penulis jika tujuan yang kita kejar adalah menjadi seorang yang mempunyai materi yang berlimpah, mempunyai materi yang banyak, mempunyai penghasilan yang banyak dari dunia tulis menulis. Jangan pernah menjadi penulis dengan alasan itu, dengan tujuan itu, karena dunia tulis menulis bukanlah dunia yang bisa menjadikan kita kaya dengan uang. Royaltinya tidak terlalu besar. Kalau ingin jadi kaya, lebih baik jadi pengusaha atau fokus dalam bidang manajemen perusahaan dan lain sebagainya. Dan jangan pernah mengkotori atau menodai dunia tulis menulis dengan tujuan-tujuan seperti itu, karena itu akan melunturkan kesakralan nilai dan juga akan melunturkan agungnya literasi, agungnya dunia tulis menulis itu sendiri. Maka kakak mengajak semuanya juga untuk menulis dengan alasan ini. Pertama, niatkan dan jadikan menulis adalah media bagi kita, ladang bagi kita, wadah bagi kita untuk menanamkan investasi pahala yang kelak akan kita
petik hasilnya, akan kita petik royaltinya kelak ketika kita sudah berada di balik tanah, kelak ketika kita sudah meninggal dunia. Niatkan untuk itu, jadikan apa yang kita tulis sebagai investasi pahala yang mengalir dari manfaat-manfaat yang hadir dari tulisan itu, sehingga kelak itu akan menjadi sebuah royalti yang akan terus menerus mengalir kepada kita. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya ada 3 amal, 3 perbuatan yang walaupun orang yang sudah meninggal dunia, dia akan terus mengalir kepada orang tersebut, kepada orang yang melakukannya. Dan yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu diabadikan dengan sebuah tulisan, diabadikan dengan yang namanya karya. Kemudian yang kedua, saya mengajak teman-teman semuanya untuk menjadi penulis dengan tujuan dakwah, dengan tujuan menjaga, juga mengkoper, atau kita juga sedang istilahnya melindungi agama kita sendiri ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa dakwah adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat manusia. Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi tujuan akhir dari adanya sebuah dakwah itu dibebankan dan juga diberikan amanahnya, diberikan tanggung jawabnya kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang dai, atau bukan hanya seorang mubalik, tapi tugas dakwah ini juga diperuntukkan kepada para dokter, kepada para guru, para pengusaha, dan pekerjaan-pekerjaan lain, tapi dengan porsi dan juga cara yang berbeda-beda. Maka oleh karena itu, jadikan dunia literasi, dunia tulis menulis adalah sarana dakwah yang kita niatkan untuk membantu agama kita, untuk membantu sesama kita. Karena pada saat ini jujur kita sedang berada dalam sebuah peperangan, kita sedang berada dalam ghazwatul fikr, kita sedang ada dalam masa perang pikiran, perang paradigma yang ada di dalam dunia media sosial, di dalam dunia maya. Kita sedang berperang. Nah, dan tugas kita sebagai seorang dai, tugas kita sebagai seorang mubalik, salah satunya melalui senjata tulisan ini untuk menjaga dan juga mengcover atau mengcounter agama kita sendiri dari serangan-serangan paham lain, dari serangan-serangan yang ingin menjatuhkan dan juga ingin menjelek-jelekan agama kita. Jadi, jadilah penulis yang ikhlas, jadilah penulis yang tulus untuk menghadirkan manfaat bagi orang.